Ya, 2 pekan terakhir di bulan April 2023 adalah waktu yang sibuk bagi bangsa Indonesia karena jutaan orang Indonesia meninggalkan kota-kota besar untuk kembali ke kampung halaman untuk merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri. Bila ditilik dari sudut pandang ekonomi, mudik lebaran memiliki makna yang sangat besar pula. Perputaran uang mudik lebaran pun menjadi berkah bagi banyak daerah, pedagang hingga tempat wisata. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama saya melalui sambungan virtual Nailul Huda, peneliti Indef. Selamat pagi Mas Huda, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas. Iya, Mas Gitu Huda. semuanya. Ini tahun ini pemudik diperkirakan sampai 123 juta, perputaran uang bahkan mencapai 100 triliun ya. Besar sekali dan beberapa daerah tadi ada tujuannya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kalau Sumatera dan Sumatera Utara. Nah, Anda melihat seperti apa, Mas? Dampak daripada mudik ini terhadap perekonomian nasional. Ya, tentu kita berharap bahwa mudik ini membawa dampak multiplier ya, terutama itu yang besar bagi perekonomian daerah. Kalau kita lihat kan perputaran uang klaim pemerintah itu kan sekitar 150 triliun. Nah, ini memang bisa saja terjadi. Nah, karena kalau kita lihat orang dari perkotaan, dari Jakarta misalkan, itu pulang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pasti kan membawa uang. Mhm. Kita berbelanja di daerah, berbelanja UMKM, berbelanja tambang bakso, eh, jual mie ayam dan sebagainya, itu pasti akan menerima berkah dari lebaran. Karena pasti uang yang didapatkan di perkotaan ini kan banyak gitu kan. Masyarakat dapat THR dari perusahaan, kemudian uangnya dibawa ke daerah, gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan bagi perekonomian daerah untuk ya istilahnya adalah mereka memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal. Nah ini yang saya sih melihat berkahnya seperti itu. Mhm. Mas Nailul, kalau kita bicara mengenai jumlah orang yang mudik ya, tadi salah satunya Jawa Timur paling tinggi, disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lalu uang yang berputar juga pasti besar. Tadi Anda katakan sektor informal dan juga bisnis, kuliner, F&B, akomodasi semua dapat dampak positif. Lalu kira-kira berapa persen nih cuan yang berputar di sana dan apakah bisa mendrive PAD terutama buat daerah-daerah yang memang menjadi tujuan mudik para pemudik tahun ini? Ya, kalau besaran pasti sama seperti yang ada pemerintah ya bahwa ada 150 triliun dampak multiplier dari lebaran. Itu cukup besar, Mas. Dan kalau kita berbicara mengenai PAD tentu tidak langsung. Nah, pasti akan ada perantaranya. Mungkin lewat pajak restoran, pajak hiburan, ya. Tapi yang pasti sebenarnya dirasakan manfaatnya oleh pedagang kecil, Mhm. pedagang mie ayam, pedagang bakso, daerah-daerah ini pasti akan kebagian rezeki. Gitu. Dan ini adalah saya pribadi ini adalah berkah Ramadan, berkah Lebaran, berkah Lebaran yang memang itu bisa dinikmati oleh pedagang kecil di kota-kota kecil juga. Dan ini memang dampak ekonominya cukup positif. Dengan dampak ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh para pedagang maupun pelaku UMKM, masyarakat menengah ke bawah pasti ya Mas ya dengan perputaran uang mengingat para pemudik datang ke daerah-daerah tersebut. Lalu Anda melihat apakah memang akan ada konsentrasi daerah-daerah tertentu yang memang perputaran uangnya cukup tinggi di mana tadi ya tujuan para pemudik lebih banyak di kawasan Jawa. Bagaimana Anda melihat hal ini Mas? Ya, kalau untuk daerah tertentu pasti akan ada konsentrasi ya. Tapi saya rasa sih Mas hampir merata, Mas. Hampir merata bahwa bukan hanya kota-kota besar di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, tapi pasti di kota-kota kecil juga akan terasa dampaknya. Karena kalau kita lihat kan banyak sekali perantau-perantau misalkan dari Pekalongan atau dari Kendal dan sebagainya itu yang merantau ke Jakarta, mereka balik ke kampung halaman itu pasti membawa uang, gitu kan. Membawa uang kemudian dibagikan ke kota saudara, terus kemudian mereka juga berbelanja, F&B, berbelanja pakaian kalau belum, nah, terus kemudian berbelanja segala hal yang ada di Mhm. Iya. lokalnya, daerah lokalnya itu yang pasti akan berdampak, Mas. Dan saya rasa sih itu pasti akan merata, nggak nggak terkonsentrasi di satu dua daerah, tapi pasti merata di hampir semua kabupaten kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pasti akan merasakan efek positif dari adanya mudik lebaran. Mhm. Dan Ini
jangan lupa Mas, ini kan udah 2 tahun gitu kan. Udah tahun Iya, udah 3 tahun malah ya. iya 3 betul. tahun restriksi lebaran ini kan ada gitu kan. Nah inilah yang saya sebut sebagai ya ini saatnya mereka mendapatkan berkah kembali gitu. Setelah 3 tahun lamanya mereka tidak dilakukan secara optimal di skala waktu. Hmm. BI sendiri prediksi peredaran uang naik hingga 15% di mudik tahun ini, Mas. Lalu apakah ini juga bisa mendrive pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang ditargetkan mencapai 5% dengan mudik dan juga pembelanjaan uang pada saat libur Lebaran dan libur panjang ini? Ya, kalau dampaknya pasti ke dampak kuartal 2 Mas. Nah, kalau kita lihat data historis sebenarnya ketika kuartal itu ada momen lebaran, itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal lainnya. Nah, ini yang sebenarnya kita bisa manfaatkan gitu ya. Dengan perkembangan nasional tentu saja setelah kemarin tidak adanya perhelatan Piala 20 dan sebagainya. Nah, ini fiturnya inilah yang sebenarnya harus kita tangkap untuk bisa menggerakkan ekonomi nasional kita dengan adanya libur lebaran dan libur yang panjang ini. Jadi menurut saya pasti akan terdapat ke kuartal 2 yang akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal 1. Hmm. Data historisnya menunjukkan ya. Iya, Mas, ini terakhir ternyata kan tidak hanya pemudik saja membelanjakan uang, tapi juga transferan daripada tenaga kerja Indonesia di luar negeri ya, buat keluarga mereka di kampung halaman. Dan ini data tahun lalu cukup tinggi sekali, Mas, jumlahnya bisa mencapai 100 triliun juga, tidak kalah dengan para pekerja ya gitu. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Ya, tentu ini suatu yang positif juga Mas. Karena memang kalau kita lihat transferan pekerja migran Indonesia yang di luar ke negara kita itu bisa memperkuat cadangan kita. Nah, terus kemudian juga bisa menggerakkan ekonomi juga gitu kan. Kalau kita lihat perekonomian di beberapa daerah kan sebenarnya kan ditopang oleh pekerja migran, bahkan banyak pekerja migran di sana. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya ini sebenarnya berkah bagi semua ini ya, semua daerah yang ada banyak pekerja migran ataupun orang yang merantau ke kota dan sebagainya. Inilah yang bisa kita bilang fenomena yang dia menurunkan kesenjangan antar daerah. Dan itu memang kalau kita lihat beberapa waktu terakhir gitu kan ketika pas pandemi gitu kita merasakan bahwa ya penjual-penjual UMKM lokal di daerah ini sangat terpukul sekali dengan adanya kondisi ini yang maka saatnya bagi mereka untuk merasakan pemerintahan kembali. Dan ini yang saya rasa harus dimaksimalkan betul ya oleh pemerintah seperti pemerintah daerah misalkan membuat macam ya bazar dan sebagainya, kemudian yang mereka berada di luar rest area misalkan ya. Rest area ini ternyata salah satu yang banyak dikunjungi Mas, dan ketika itu banyak UMKM yang tersitu itu juga bagus tuh sebenarnya, dan makanya ini sebenarnya kita sarankan juga pemerintah untuk bisa mendorong UMKM lokal ini berada di rest area seperti yang ada di videonya tuh juga sudah bagus kan. Kita dorong juga UMKM lokal lainnya itu berada di rest area untuk bisa meraup